Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus belajar untuk menuntut ilmu dan membuang kebodohan kita demi mencari ridha Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita hadirkan hati kita membaca doa, yaitu doa ta'alum sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhal aw yujhal alaih. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, pekan lalu kita belajar tentang rukun Islam, yang mana rukun Islam ini hubungannya dengan Allah Ta'ala, hablum minallah. Untuk hari ini kita akan belajar yang ada hubungannya dengan orang-orang, yaitu hablum minan nas. Tema kali ini kita akan belajar tentang akhlak terhadap orang tua dan juga siapa? Guru. Di sini yang pantas kita cintai selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Orang tua dan juga guru. Kenapa? Karena orang tua yang telah memberikan apa? Kasih sayang kepada kita mulai dari kita kecil, kira? Mulai kita masih di dalam kandungan. Kita dikandung selama berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan kita dibawa kemana-mana oleh siapa? Ibu. Kira? Nggak boleh, nggak bisa gantian. Diganti oleh bapak bisa? Nggak bisa. Yang bisa cuma siapa? Ibu tok. Yang dibawa, kita dibawa kemana-mana, mau nyuci dibawa, tidur dibawa, kemana-mana, ke pasar, kemana-mana dibawa, nggak bisa ditinggal. Oleh karena itu wajib hukumnya mencintai orang tua kita, yaitu bapak dan juga ibu dan juga guru. Kenapa guru kita harus hormati? Karena guru ini yang mendidik kita. Mendidik apa? Mendidik, memberikan kita ilmu, mendidik kita akhlak yang nantinya kita bisa masuk surga niku karena sinten guru. Kalau ibaratnya begini, kalau orang tua yang melahirkan kita atau menurunkan kita dari langit ke bumi, tapi kalau guru yang menaikkan kita dari bumi ke langit, maksudnya masuk ke surganya. Semoga kita nanti bisa berkumpul di surga bersama dengan orang tua kita, guru-guru kita, dan juga lebih-lebih bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tema kita hari ini adalah akhlak terhadap orang tua dan juga siapa? Guru, ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini sangat dalam. Kenapa? Kita akan menemukan dan meneladani perilaku terhormat, santun dan juga patuh kepada orang tua dan guru sebagai wujud pengalaman akhlak di dalam agama Islam. Yang kita tahu bahwa semua sumber akhlak niku berasal dari sinten? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bisa lihat sekarang yaitu dengan melihat apa? Al-Quran itu. Kita bisa mempelajari Al-Quran karena isinya Al-Quran semuanya itu isinya akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan beradab niki juga perintah
agama, bukan hanya sopan santun ya. Jadi beradab kepada orang tua dan guru ini ada dalilnya. Coba dibuka bukunya ya. Di dalam buku kalian sudah ada, di situ disebutkan surat Al-Luqman ayat 14. Kelompok 1 tolong dibacakan surat dan juga artinya saudari Akhlas, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadamu kamu kembali. Oke, terima kasih. Beri aplaus semuanya. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya mari kita mulai proses penemuan kita. Saya ingin sampeyan semua menghadirkan hati kita, bukan cuma mata, tapi kita harus fokus, benar-benar fokus untuk melihat tayangan video yang sangat amat pendek berikut ini. Bisa menghadap ke layar semua ya. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah bertambah lemah dan merasa semakin susah. Terlebih saat melahirkan, sumber nyawa menjadi taruhannya. Setelah lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu segera membuatnya dengan penuh kelembutan. Saat berada sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Seorang ayah memang bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya makin membara. Inilah gambaran nyata betapa besar kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas dan solid, serta menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Setiap hari, kedua orang tua berdoa kepada Allah agar kita selalu berada dalam lindungannya. Kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya tak ternilai harganya. Seandainya dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, tak akan sepadan dengan pengorbanannya. Maka sudah seharusnya kita menghormati, menyayangi, dan mentaati kedua orang tua. Jika ini kita lakukan, kita akan memperoleh berkah hidup. Hidup berkah adalah hidup yang penuh dengan manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang dari Allah. Di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mendidik dengan penuh perhatian, penuh kesabaran, dan penuh ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung, semua berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia kepada kita, sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti umur. Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, kita sayangi, dan kita taati perintahnya. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat.
Kita doakan mereka setiap hari supaya mendapat rahmat dari Allah. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anak-anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya dan kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah untuk menghormati kedua orang tua. Mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai harganya. Berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Beberapa di antaranya dijelaskan sebagai pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Serta yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar yang pernah dilakukan seorang anak. Perilaku mulia yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan guru dijabarkan sebagai berikut. Pertama, menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak. Yang kedua, seorang siswa wajib menghormati dan menaati gurunya. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan hidup. Serta yang keempat, salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap saat. Oke, apa yang kalian rasakan setelah melihat pengorbanan seorang ibu dan juga guru? Bagaimana perasaannya? Senang, sedih, atau malah bagaimana? Senang. Terharu ya, harusnya terharu bahwa kita itu tidak bisa membalas budi kita kepada siapa? Orang tua. Guru pun juga begitu, kira kita juga tidak bisa membalas kebaikan guru-guru kita. Mereka telah ikhlas memberikan ilmunya. Oke, sekarang kita lihat di slide ada sebuah pertanyaan. Ya, ini ya. Mengapa berbakti kepada orang tua dan menghormati guru sangat penting, dan mengapa menjadi perintah wajib dalam agama Islam? Ini adalah masalah yang harus kita pecahkan. Untuk menjawabnya kita harus kembali ke sumber ajaran kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Silakan dibuka bukunya ya. Kita lihat, kita baca kembali bab tentang hormat kepada orang tua dan juga guru yang sudah tertera di dalam ayat yang telah dibacakan saudari teman kita, yaitu Ahla, yaitu Quran surat Al-Luqman ayat berapa tadi? 14 ya. Saya ingin kalian berdiskusi untuk mencari 3 pertanyaan ini ya. Analisis hubungan antara 3 poin ini. Bisa dibaca ya. Analisis hubungan antara 3 poin ini. 1, bersyukur kepada Allah. 2, bersyukur kepada orang tua. Dan 3, dalil Quran surat Al-Luqman. Saya ingin kalian berdiskusi menjadi 2 kelompok. 1 kelompok nanti akan dipimpin oleh Wafi, dan yang 1 lagi akan dipimpin oleh Mbak Naila ya. Silahkan berdiskusi.
nanti hasil diskusinya dicatat ya. Setelah itu nanti salah satu atau ketua kelompok nanti memaparkan hasil diskusinya. Ya, ingat mengapa Allah menjadikan bersyukur kepadanya dan kepada orang tua. Ditulis langsung hasil diskusinya. Oke, waktu diskusi selesai. Silakan, siapa ketuanya? Silakan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis hubungan antara bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua, dan Quran Surat Luqman ayat 14. Analisis kelompok 1. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya sebagai sumber segala nikmat. Semua kebaikan berasal dari Allah, sehingga syukur pertama diarahkan kepadanya. 2. Setelah itu, Allah memerintahkan kita bersyukur kepada orang tua, karena mereka lah perantara Allah dalam memberikan kehidupan, kasih sayang, dan pengorbanan sejak kita kecil. Nomor 3, Quran Surah Luqman ayat 14 menghubungkan kedua syukur ini, menempatkan syukur kepada orang tua setelah syukur kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa menghormati orang tua adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Kesimpulannya, hubungannya adalah syukur kepada Allah tidak sempurna tanpa syukur kepada orang tua, karena kedua-duanya adalah perintah Allah dalam Quran Surat Luqman ayat 14. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi kesimpulannya bahwa bersyukur hanya kepada Allah tidak cukup. Harus berterima kasih juga kepada orang tua yang telah melahirkan kita ke dunia. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2 akan disampaikan oleh siapa? Naila. Oke, silahkan Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hubungan 3 poin tersebut. Analisis kelompok 1. Semua nikmat berasal dari Allah, sehingga syukur kepada Allah adalah bentuk pengakuan atas keagungan dan pemberiannya. 2. Allah memberikan nikmat itu melalui orang tua, terutama ibu yang mengandung dan menyusui, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Luqman ayat 14. 3. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur kepada orang tua adalah bagian dari cara kita menghargai nikmat Allah, karena orang tua adalah perantara yang Allah pilih untuk membesarkan kita. Kesimpulan, jadi hubungan ketiganya adalah Allah memberi nikmat kepada orang tua, menyampaikan nikmat itu. Anak wajib bersyukur kepada keduanya sebagaimana perintah Quran Surat Luqman ayat 14. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, baik ya anak-anakku, ini adalah akhir dari proses penemuan kita pada hari ini, yang mana kita bisa dapat simpulkan bahwa berbakti kepada orang tua dan menghormati guru adalah perintah agama yang hukumnya wajib ya, perintah agama yang hukumnya wajib sesuai yang tertera di Quran Surat Al-Luqman ya, Quran Surat Luqman ayat 14 ya, bahwa perintah niku wajib dan kunci ridho Allah Ta'ala terletak pada ridho kedua orang tua. Ridho Allahi fi ridhol walidaini. Kalau kita mau mencari ridho Allah mudah dengan cara mencari ridho kedua orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Dan ini hati-hati, jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita, karena bisa juga menyebabkan suhtullah. Suhtullah niku Allah menjadikan marah. Kalau Allah marah pripun?
Yempun kita kualat ya, bisa jadi kita dapat musibah, bisa jadi kita dapat balak, dan hati-hati jangan sampai kita menyakiti kedua hati orang tua kita. Oke, terakhir silahkan tutup buku kalian semua sekarang, dan saya ingin nanti kalian menuliskan di selembar kertas atau jurnal ya, satu tindakan nyata dan tulus yang akan kamu lakukan hari ini untuk menunjukkan cintamu kepada orang tua dan gurumu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan simulasi drama atau role play tentang contoh perilaku terpuji. Siapkan ya nanti diri kalian semua ya. Ya. Sebelum kita tutup, kita doakan kedua orang tua kita. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah menjaga kedua orang tua kita dan menjadikan kita sebagai anak yang sholihah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.